Bayangkan suatu pagi di Bali. Udara masih dingin. Embun belum sepenuhnya hilang dari ujung daun padi. Di kejauhan, suara air mengalir pelan melalui aliran subak. Sistem pengairan warisan leluhur yang sudah ada ratusan tahun lamanya. Di sanalah kehidupan Bali bertahan. Bukan di hotel-hotel mewah, bukan di villa-villa megah, tetapi di sawah-sawah sederhana yang memberi makan semua orang. Namun hari ini, ada sesuatu yang berubah satu demi satu. Sawah itu menghilang. Bukan karena bencana alam, tetapi karena satu hal. Tanah perlahan dijadikan komoditas. Dipinjam namanya, dialihfungsikan, dan akhirnya terlepas dari tangan orang-orang Bali sendiri. Dan disinilah Bali akhirnya berkata, cukup. Perda baru lahir. Peraturan yang dengan tegas melarang praktik pinjam nama, nomine, dan alih fungsi lahan yang merusak tatanan hidup. Ini bukan sekadar tulisan di kertas hukum. Ini adalah pernyataan moral bahwa tanah Bali bukan barang dagangan. Bahwa tanah Bali adalah warisan suci yang harus dijaga. Bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk generasi yang bahkan belum lahir. Karena, mari kita jujur, setiap tahun lahan pertanian semakin terdesak. Subak yang dulu hijau membentang, sedikit demi sedikit, berubah menjadi tembok beton. Rumah penduduk tergeser, ruang hidup krama Bali mengecil, dan kedaulatan pangan pun terancam. Jika ini terus dibiarkan, apa yang tinggal dari Bali? Apakah hanya bangunan mewah, lampu-lampu terang, dan slogan pariwisata? Sementara anak-anak Bali nanti hanya bisa mendengar cerita. Dulu, di sini pernah ada sawah. Gubernur Bali sudah mengingatkan ancaman ini nyata. Subak bisa jadi tinggal kenangan. Bali bisa kehilangan kemampuan memberi makan dirinya sendiri. Ketergantungan pada pangan luar daerah akan semakin besar. Dan ketika itu terjadi, kita bukan hanya kehilangan sawah, kita kehilangan jati diri. Karena bagi Bali, tanah bukan sekadar tanah. Tanah adalah simbol hubungan manusia dengan leluhur, dengan alam, dan dengan Tuhan. Di sanalah filosofi jagat, arti hidup. Bagaimana manusia menjaga bumi, dan bumi menjaga manusia. Namun perlu kita sadari, perda ini hanya langkah awal. Yang jauh lebih berat adalah menegakkan hukum secara adil, jujur, dan konsisten, tanpa pandang bulu. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jangan sampai yang kecil ditekan, sementara yang kuat bebas melangkahi aturan. Karena menjaga tanah Bali bukan sekadar tanggung jawab pemerintah. Ini adalah tanggung jawab kita semua, masyarakat, tokoh adat, pengusaha, dan siapapun yang menyebut Bali sebagai rumah. Pertanyaan pentingnya adalah, apakah kita benar-benar siap menjaga Bali? Atau kita hanya pandai berkata, lestari? Sementara tanah perlahan tergadai. Saat Bali berkata, stop merampas tanah kami. Itu bukan teriakan marah. Itu adalah jeritan cinta. Cinta pada sawah yang memberi makan, cinta pada subak yang menyatukan, cinta pada leluhur yang menitipkan tanah ini. Bukan untuk dijual, tetapi untuk dijaga. Mari bayangkan lagi, pagi di Bali, air subak masih mengalir. Petani masih menanam padi. Anak-anak masih bisa berlari di pematang sawah. Dan tanah Bali masih tetap menjadi milik Bali. Itulah masa depan yang ingin kita jaga. Karena menjaga Bali bukan sekadar menjaga tempat tetapi menjaga jiwa. Dan hari ini, kita bersama-sama berkata, stop merampas tanah kami. Stop merampas masa depan Bali.